Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih. Kita bertemu kembali pada hari Selasa ini, 14 September 2021. Dan hari ini kita bersama seluruh gereja, kita merayakan Pesta Salib Suci. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, katakan sebagai Pesta Salib Suci loh, kok jadi pesta ya. Tapi mari kita mohon berkat Tuhan, mohon penerangan Roh Kudus, hati dan pikiran kita, supaya hari ini kita dapat benar-benar mendengar sabda Tuhan dan meresapkannya. Nanti kita juga dapat mengungkapkannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 3 sampai 17. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 14 September 2021, Pesta Salib Suci. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Di dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Romo yakin bahwa kata salib bukan suatu hal yang asing bagi kita. Setiap hari kita membuat tanda salib ya. Tapi kita mendengar bahwa orang Yunani mengatakan salib itu adalah kebodohan. Dan orang Yahudi sendiri mengatakan salib itu adalah aib. Tapi bagi kita orang Katolik, orang Kristen hari ini, salib itu adalah tanda kemenangan. Nah, bagaimana bisa demikian ya Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya, tentu saja ya. Kalau orang Yunani mengatakan salib itu adalah kebodohan karena memang bagi mereka konsep tentang keselamatan itu adalah kalau orang mau selamat ya, seperti aliran Gnostis itu ya, orang mesti pintar ya, mesti punya banyak pengetahuan karena yang akan menyelamatkan dia adalah pengetahuan itu. Salah sama sekali? Ya tidak, ya bisa juga ya. Tapi ya tidak seluruhnya benar juga demikian ya. Orang yang pintar dan orang yang berpengetahuan banyak belum tentu juga selamat kan. Nah, kemudian bagi orang Yahudi itu salib adalah kebodohan atau aib ya. Kenapa? Ya karena kita tahu ya di salib Yesus itu kan di atasnya ditulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Wah, mereka marah sekali. Kenapa? Karena di zaman Yesus dulu salib itu adalah justru lambang ini hukuman bagi orang-orang penjahat dan sebagainya. Ya masa itu adalah Raja orang Yahudi adalah Yesus yang disalib, berarti kan Yesus itu orang jahat. Maka mereka nggak terima, itu aib bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tapi bagi kita orang Katolik, orang Kristen, justru salib itu adalah tanda kemenangan. Kenapa demikian? Karena di dalam salib itu ya menjadi tampak dan menjadi nyatalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia. Karena melalui salib itulah kita semua sebagai manusia, bahkan seluruh ciptaan ini mendapat penebusan
kita semua mendapat silih atas segala dosa-dosa kita, dan karena Kristus Putra Allah yang telah mengorbankan diri itulah kita semua dikembalikan citra kita sebagai citra Allah, dan juga tatanan kehidupan keselamatan di dunia ini dipulihkan kembali. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi kita salib bukanlah hal yang menakutkan, tapi justru mestinya membuat kita tergerak untuk juga apa? Menjadi lebih rendah hati, menjadi terbuka akan kasih Allah yang begitu besar itu, dan kita juga mau meneladan kehidupannya, mau juga mengikuti apa yang telah diteladankannya kepada kita. Bukankah Yesus juga mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, ia haruslah memikul salibnya, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Semoga kita, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini tidak takut membuat tanda salib, dan juga kita juga tidak sembunyi-sembunyi dengan salib, tetapi justru salib merupakan kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita.